saya, Nur Fitria Tira Majid, akan menemani anak-anak dalam pembelajaran hari ini. Dan jangan lupa anak-anak di rumah tetap menerapkan protokol kesehatan, yaitu yang pertama cuci tangan pakai sabun, dan yang kedua memakai masker, dan yang ketiga yaitu jaga jarak 1 meter. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari tentang tema 5, yaitu ekosistem, tepatnya pada subtema 2 tentang rantai makanan. Anak-anak, siapa tahu tentang rantai makanan? Rantai makanan di sini adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Dalam rantai makanan terdapat hewan-hewan dengan berbagai macam. Yang pertama, di sini ada hewan herbivora. Apa itu anak-anak hewan herbivora? Hewan herbivora itu adalah hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. Di sini ciri hewan herbivora memiliki susunan gigi, yaitu ada 2, gigi seri dan gigi geraham. Perlu kalian ketahui bahwasanya gigi seri digunakan untuk memotong makanan yang dimakan oleh makhluk hidup tersebut. Sedangkan gigi geraham digunakan untuk mengunyah makanan yang dimakan oleh hewan tersebut. Selanjutnya, yang kedua, ada jenis hewan karnivora. Nah, di sini hewan karnivora memiliki susunan gigi, yaitu hanya 1, di sini gigi taring. Apa fungsi gigi taring pada hewan karnivora? Nah, gigi taring di sini berfungsi untuk mengoyak makanan, karena karnivora itu memakan hewan dan memakan daging-dagingan. Selanjutnya yaitu insektivora. Apa itu insektivora? Insektivora adalah hewan pemakan serangga. Di sini bisa kita contohkan hewan pemakan serangga yaitu katak, dan ada lagi hewan yang suka menempel di dinding, yaitu hewan cicak. Untuk selanjutnya, perlu kalian ketahui ada jenis hewan yang pemakan semuanya atau pemakan segalanya, yaitu sering kita sebut dengan hewan omnivora. Hewan omnivora memiliki tipe gigi yang lengkap, yaitu ada 3 tipe gigi. Yang pertama adalah gigi seri, yang kedua gigi geraham, dan yang ketiga gigi taring. Kenapa kok hewan omnivora memiliki gigi yang lengkap? Karena hewan omnivora memakan tumbuh-tumbuhan, memakan daging, dan juga dia memakan serangga juga. Contohnya di sini hewan omnivora yang sering kita jumpai di sekitar rumah, yaitu ayam. Yang kedua yaitu tikus yang di ekosistem sawah, dan selanjutnya ada lagi hewan omnivora di sini, yaitu itik atau bebek. Anak-anak, sebelum kita mempelajari tentang rantai makanan, di sini kita perlu mengetahui ada 3 peran dalam rantai makanan. Yang pertama yaitu produsen. Produsen di sini adalah sebagai penghasil atau sumber makanan.
makanan sendiri, yaitu melalui proses fotosintesis, karena produsen memiliki zat hijau daun yang dapat melakukan proses fotosintesis yang dibantu oleh sinar matahari dan air. Yang kedua yaitu konsumen. Konsumen di sini tidak bisa memproduksi makanan sendiri. Jadi di sini konsumen bergantung kepada produsen ataupun hewan lain untuk memenuhi kebutuhannya atau memenuhi kebutuhan makannya. Dan yang ketiga yaitu pengurai atau dekomposer. Pengurai atau dekomposer merupakan urutan dalam rantai makanan di sini yang terakhir. Pengurai di sini menguraikan makhluk hidup yang telah mati. Anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari tentang rantai makanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang rantai makanan pada ekosistem sawah. Yang pertama, di sini ada rumput. Rumput di sini berperan sebagai produsen karena rumput dapat menghasilkan makanan sendiri. Di sini rumput memiliki zat hijau daun dan membutuhkan sinar matahari dan air untuk menghasilkan sumber makanan sendiri. Untuk selanjutnya, rumput di sini dimakan oleh belalang. Nah, belalang di sini termasuk ke dalam konsumen satu. Kenapa disebut dengan konsumen satu? Karena belalang di sini langsung memakan produsen, yaitu rumput. Di sini belalang disebut dengan hewan herbivora. Untuk selanjutnya yaitu katak. Di sini katak yaitu berperan sebagai konsumen tingkat 2. Nah, kalian tahu katak ini disebut dengan hewan insektivora karena katak memakan hewan-hewan yang berupa serangga. Untuk selanjutnya, katak yang berada di sawah ini dimangsa oleh ular. Ular di sini berperan sebagai konsumen tingkat 3. Nah, ular disebut dengan konsumen tingkat 3 karena ular adalah hewan karnivora yang memangsa hewan lain. Untuk selanjutnya, pada ekosistem sawah ini, ular akan dimangsa oleh hewan yaitu burung elang. Di sini, burung elang disebut dengan konsumen tingkat 4 karena burung elang juga termasuk hewan karnivora yang memangsa hewan lain. Dan yang terakhir, setelah elang mengalami kematian atau sudah mati dan membusuk, itu akan diuraikan oleh jamur. Jadi di sini jamur berperan sebagai pengurai atau di sini sistem rantai makanan yang paling terakhir yaitu jamur yang menguraikan makhluk hidup yang sudah mati. Anak-anak, kesimpulan dari materi hari ini yaitu kita perlu melestarikan kelangsungan ekosistem. Nah, untuk kali ini kita perlu menjaga kelangsungan ekosistem yang ada pada ekosistem sawah. Nah, pada ekosistem sawah terdiri dari 2 komponen kan tadi, yaitu komponen abiotik dan biotik. Komponen biotik pada ekosistem sawah di sini ada rumput, ada belalang, ada katak, ada ular, burung elang,
atas batuan, udara, dan unsur tanah yang ada di sawah. Nah, di sini kita perlu menjaga kelestarian dengan cara satu, tidak memburu burung elang yang di sini sebagai salah satu rantai makanan. Selanjutnya, yang kedua, apabila burung elang banyak diburu, maka ular menjadi lebih banyak, sehingga ular dapat memangsa katak yang di sini katak itu memangsa hewan belalang. Dan apabila katak di sini mengalami penurunan populasinya, maka jumlah belalang ini akan semakin banyak. Sehingga apa yang terjadi? Kalau jumlah belalang lebih banyak, maka rumput-rumput dan hasil sawah seperti padi akan mengalami gagal panen. Jadi di sini komponen biotik satu dengan yang lainnya saling keterkaitan. Untuk komponen abiotik, perlunya menjaga pelestariannya, yaitu apabila kita menjaga ekosistem abiotik, itu tanah akan menjadi subur. Jika tanah menjadi subur, tanaman yang ada di sawah akan menghasilkan hasil panen yang baik. Sekian ya anak-anak untuk